drawing Liga Champions sudah dilakukan tadi malam pukul 23.00 atau jam 11 malam waktu Indonesia Barat, yang mana menghasilkan 8 grup seperti musim-musim sebelumnya. Namun yang cukup menarik dari penyisian grup kali ini adalah tidak adanya grup neraka. Yang ada adalah grup papan tengah Eropa yang berkumpul menjadi satu grup, yaitu yang mana menurutku agak cukup menarik untuk disaksikan, tapi tidak cukup menarik untuk disaksikan bagi fans netral kayak gitu. Nah, maka dari itu di video kali ini aku akan membahas terkait dengan prediksi bagaimana jalannya Liga Champions musim ini dan grup dan klub mana saja yang berhasil, yang aku prediksi akan berhasil melaju ke babak selanjutnya kayak gitu. Oke, tapi sebelum itu bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like, and di share. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Maka dari itu saksikan sampai habis, oke? Nah, di grup A banyak orang yang bilang ini adalah grup neraka gitu ya. Bagiku biasa aja kayak gitu, karena di grup A itu ada Bayern Munchen, ada MU, ada Copenhagen, dan juga ada Galatasaray kayak gitu. Nah, aku sebagai fans MU yang nggak kaget jumpa sama Bayern Munchen, karena MU kan ada di pot 2 ya, sementara di pot 1 itu Bayern Munchen ya. Jadi wajar-wajar aja di mereka ketemu ya itu. Dan juga menurutku Bayern Munchen bukan lawan yang berat ya bagi MU. Menurutku Bayern Munchen itu bukan lawan yang berat selagi pemain MU itu memiliki motivasi untuk menang. Nah, yang jadi permasalahan dari MU itu kan adalah motivasi mereka bermain, motivasi mereka untuk menang itu sedikit, dan juga pencetak gol mereka tidak ada ya. Semoga Højlund bisa menjadi jawaban kayak gitu. Nah, sedangkan Munchen ini setelah kedatangan Harry Kane, golnya itu mulai lancar kayak gitu ya. Seperti di akhir pekan kemarin Harry Kane cetak 2 gol, dan 2 gol 1 golnya itu kan keren kayak gitu, umpan dari Alphonso Davies, kemudian dia chop ke tiang jauh gitu ya, gol-gol striker lah. Satu lagi kan gol penalti kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah Copenhagen. Ya, Copenhagen is Copenhagen gitu ya. Menurutku Copenhagen kalau nggak peringkat 3 ya 4 gitu. Yang mungkin jadi batu sandungan itu adalah Galatasaray, tim asal Turki satu ini. Itu diperkuat sama si Icardi, yang mana menurutku Icardi sebenarnya masih layak untuk bermain di klub besar kayak itu, cuman ya attitude dia kurang aja kayak itu. Kemudian klub-klub Turki ini kan terkenal permainannya yang alot, permainannya yang keras, permainannya yang tidak taktikal, lebih kepada fisikal, yang menyebabkan klub-klub Eropa itu enggan untuk bertanding bersama mereka karena rentan cedera ketika menghadapi klub-klub asal Turki. Belum lagi fans asal Turki itu gilanya naujubillah gitu. Jadi ya mungkin Galatasaray akan menjadi batu sandungan tersendiri sih bagi MU dan Bayern Munchen kayak gitu. Nah, kalau aku pribadi sih ya, selagi MU bisa memanfaatkan kemenangan atas Copenhagen dan Galatasaray, 2 kali ketemu tandang maupun tandang MU menang, ya selesai itu Bayern kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya kalau kalah pun dari Bayern atau imbang dari Bayern, ya MU kan lolos juga. Jadi kalau menurutku sih ya gimana ya, kalau menurutku MU dan juga Bayern itu nggak boleh kehilangan poin ketika melawan Copenhagen gitu. Nggak boleh kehilangan poin dalam artian ya nggak boleh seri, apalagi kalah, ya harus menang kayak gitu. Nah, ketika Bayern dan MU sudah ketemu kan tinggal menentukan siapa yang menjadi juara grup kayak gitu lah, ngerti nggak? Jadi ya menurutku MU sama Munchen akan lolos. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana siapa yang akan menjadi juara grupnya. Akan menjadi juara grup adalah menurutku tim yang tidak kehilangan poin melawan Copenhagen dan juga Galatasaray kayak gitu. Nah, di grup B itu ada Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens. Nah, menurutku ini adalah grup yang agak sulit ditebak karena semua klub yang ada di sini bisa dibilang permainannya itu sedang ups and down kayak gitu loh. Arsenal setelah musimnya luar biasa di musim lalu, mereka di musim ini mendatangkan banyak pemain kayak Timber, Havertz, kemudian Rice, kemudian David Ryan, yang kemudian si Timber kan cedera mungkin sampai Januari mungkin baru bisa bermain gitu loh. Jadi ya aku kalau ditanya siapa yang akan lolos dari grup B, agak sulit karena gini, Arsenal ya memang bagus di lini tengahnya bagus, cuman mereka tidak memiliki goal getter. Ya kali mau andalin Nketiah dan juga Gabriel Jesus itu 5 peluang baru 1 gol loh gitu, ngerti gak? Bukan tipikal kayak Haaland kayak gitu, bukan tipikal kayak Kane yang 2 peluang 1 gol, ya kasarnya kayak gitu. Jadi ya menurutku akan agak sulit untuk memprediksi grup ini gitu. Nah, sedangkan Sevilla ini ya
musim lalu memang mereka juara Europa League gitu loh. Cuman mainnya apakah bagus ya? Enggak kayak gitu. Mereka banyak bermain parkir bus, banyak bermain long ball. Tapi tim ini nggak bisa disepelekan gitu karena mereka sudah berapa 4 kali ya mereka juara Europa League kayak gitu loh, dan 3 diantara itu beruntun gitu. Jadi menurutku Sevilla nggak bisa jadi apa ya, nggak bisa jadi hal yang disepelekan lah di grup B itu. Sedangkan PSV itu adalah juara Bundesliga musim lalu, cuman mereka ditinggal pemain terbaiknya sekaligus pemain terbaik Liga Belanda, yaitu Xavi Simon kemana Xavi Simonnya ke PSG, balik ke PSG kalau nggak salah ya. PSV apakah bagus ya? Enggak, gue bilang ya memang mereka juara, cuman ya Ajaxnya lagi mainnya jelek, Feyenoord mainnya juga lagi jelek di musim lalu, makanya PSV itu bisa step up lah, bisa juara kayak gitu. Nah, sedangkan Arsenal menurutku, aku jujur nggak pernah melihat ini tim bermain, cuman ya PSG ya kalau bukan PSG, kalau Prancis, Liga Prancis kalau bukan PSG ya menurutku bukan tim Prancis, udah itu aja, as simple as that gitu, sesimpel itu. Jadi kalau aku ditanya mungkin yang lolos ke grup lolos ke babak selanjutnya mungkin Arsenal atau Sevilla gitu loh. Tergantung Sevilla bisa nggak memanfaatkan pertandingan antara melawan PSV dan Lens, bisa nggak mereka nggak kehilangan poin melawan PSV dan juga Lens gitu. Cuman kalau mereka kehilangan poin bisa-bisa aja Lens dan juga PSV yang akan melaju ke babak selanjutnya gitu, karena bagaimanapun ini sepak bola, ketika kalian kehilangan poin ya selesai itu barang kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kita lihat aja, semoga yang lolos itu Arsenal, semoga lolos supaya di babak selanjutnya kita bisa melihat big match kayak gitu. Nah, grup C itu ada Napoli, Real Madrid, Braga dan juga Union Berlin. Nah, Napoli setelah di musim lalu mereka cuman sampai perdelapan final mereka dikalahkan oleh AC Milan, yang menurutku seharusnya mereka lebih layak daripada Inter berada di final Liga Champions kayak gitu. Nah, Napoli ditinggal pelatihnya Spalletti kayak gitu, cuman digantikan oleh Rudi Garcia ya. Rudi Garcia bukan pelatih jelek, saya menurutku bukan pelatih kayak taktik juga, cuman bisalah untuk menghandle Napoli kayak gitu ya. Napoli pemainnya nggak ada yang pergi itu kan cuman Kim Min-jae, pemain kayak Lobotka, pemain kayak Kvaratskhelia, pemain kayak si Meret kipernya, kemudian Mario Rui, kemudian Osimhen, itu kan masih di klub. Artinya secara chemistry tidak ada yang perlu diperbaiki. Mungkin secara taktika karena pelatihnya beda, pasti taktikalnya juga akan ikut berubah kayak gitu. Nah, kemudian Real Madrid itu tidak memiliki striker murni di musim ini. Mereka punya namanya Joselu gitu ya. Ya kali Joselu mau diandelin 38 match gitu kan, enggak. Sedangkan di pertandingan terakhir Ancelotti itu lebih sering memasang 4-3-1-2, di mana Bellingham itu bermain kalau di Italia sebagai trequartista atau pemain yang berada di belakang striker gitu ya. Which is di 3 pertandingan Real Madrid dia bisa dibilang sebagai penyelamat Madrid lah dan bisa meraih kemenangan. Cuman pertanyaannya, apakah pemain berusia 20 tahun kayak Bellingham bisa diandalkan 38 match? Ya I don't think so. Belum kalau dia cedera, apalagi di pertandingan terakhir Vini itu cedera. Artinya siapa yang mau pasang di depan? Ya cuman Rodrigo yang biasa dipasangkan. 3 di depan itu kan si Bellingham di belakang striker, 2 di depan itu adalah Vini dan juga Rodrigo. Nah, aku ingin lihat sepintar apa Ancelotti meramu tim ini ya. Mungkin secara taktikal mungkin Ancelotti masih kalah sama Guardiola, cuman secara leader, secara cara dia menghandle pemain, itu menurutku di atas Pep Guardiola gitu. Karena dia juga sebagai pemain juga dia kan pemain top kayak gitu. Jadi dia punya bargaining point untuk itu. Nah, kalau Braga gitu loh. Setiap musim mereka masuk Liga Champions, tapi setiap musimnya juga mereka tidak bermain sampai babak penyisihan, babak knockout gitu. Nah, kemudian Union Berlin, kalau aku pribadi melihat semua tim Jerman, sejelek-jeleknya tim Jerman, mereka selalu bermain itu dari kaki ke kaki. Jarang aku melihat ya, bahkan tim nomor 20 Jerman ya, tim nomor 20 Jerman bahkan itu cara bermainnya itu dari kaki ke kaki, dari build up dari bawah. Jarang yang mengandalkan long ball karena memang filosofi mereka yang demikian, karena memang mereka sudah dididik dari kecil demikian. Jadi bermain long ball itu bukan sebuah jawaban bagi tim Jerman kalau menurutku ya, karena mereka selalu bermain dari bawah kayak gitu. Nah, kalau ditanya
siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya, ya seharusnya Napoli dan juga Real Madrid yang bisa lolos gitu lah. Ya kalau aku lebih memfavoritkan Napoli sebagai juara grup gitu ya. Real Madrid seperti yang aku bilang mungkin mereka akan lolos, cuman ya kembali lagi mereka tidak memiliki seorang goal getter. Memang di tim itu memang tidak melulu harus goal getter ya. Buktinya Manchester City di 2 musim lalu mereka tidak memiliki goal getter ya, memang karena pelatihnya Pep. Nah, Ancelotti juga kan belum membuktikan bahwasanya tanpa striker dia bisa bermain. Mungkin di musim lalu sesekali sering Benzema tidak bermain karena cedera. Cuman ya ini kan different, kayak ini 1 musim penuh nggak ada Benzema karena Benzemanya pindah ke Al Ittihad ya di Liga Arab ya itu. Jadi kalau menurutku ya semoga yang lolos Napoli juga Real Madrid supaya lebih seru aja kayak gitu. Nah, kemudian di grup D itu ada Benfica, Inter Milan, Salzburg dan juga Real Sociedad. Nah, inilah ya seperti yang gue bilang di awal tadi, grup papan tengah Eropa yang berkumpul menjadi satu yang susah untuk ditebak gitu. Nah, Benfica ini kan juara liga Portugal ya kalau nggak salah. Pelatihnya itu adalah Roger Smith yang dulu melatih PSV ya kalau nggak salah. Menurutku Roger Smith ini salah satu pelatih bagus lah, yang seharusnya sudah layak bermain yang sudah layak melatih klub-klub top Eropa sih menurutku. Karena ya Benfica di bawah dia itu bermain itu cukup bagus loh, bahkan cenderung bagus di Liga Champions musim lalu kayak gitu. Nah, jadi menurutku Benfica ini nggak bisa dianggap enteng, Benfica nggak bisa dianggap sebelah mata karena Benfica bukan tim ecek-ecek di bawah Roger Smith. Cuman kembali lagi memang kualitas pemainnya itu bukan kualitas pemain top gitu ya, kualitas pemain dia kualitas pemain mediocre kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, yang selanjutnya itu ada Inter Milan. Inter Milan ini adalah finalis musim lalu yang tanpa diduga, tanpa disangka mereka berhasil masuk ke laga final ya. Selain memang karena mereka bermainnya ngotot, selain karena mereka memang bermainnya itu penuh motivasi, dan tapi kan mereka juga diselamatkan sama drawing. Coba aja kalau Inter Milan lawan Madrid atau Manchester City di semifinal ya selesai juga itu barang. Mereka kan diselamatkan selama fase knockout. Mereka tidak berjumpa tim-tim yang hebat lah kayak gitu. Mereka selalu jumpa tim yang setara ataupun di bawah mereka. Jadi makanya mereka bisa step up lebih jauh gitu. Jadi kalau menurutku ya Inter Milan, kita lihat bisa nggak Inter Milan menghadapi tim-tim yang ada di grup D ini kayak gitu. Nah, Salzburg ini juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka juara Liga, Salzburg ini dari mana sih? Norwegia ya? Liga Norwegia ya kalau nggak salah, Liga Norwegia, yang mana mereka mempunyai filosofi berasal dari Rangnick 4-2-2-2 ya, nggak bisa disepelekan menurutku ya, akan menjadi batu sandungan bagi Benfica ataupun Inter Milan. Kemudian Real Sociedad juga nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Musim lalu mereka bermain itu di Liga Eropa, cuman bisa dibilang tidak bermain buruk karena di tim itu ada ya dengan sisa-sisa kejayaan David Silva dan juga ada Takefusa Kubo. Ya sebenarnya mainnya biasa aja, cuman karena main di Sociedad kelihatan hebat karena pemain-pemain lainnya itu tidak sehebat dia kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau aku ditanya siapa yang akan lolos di grup D ini, agak berat menjawabnya sebenarnya. Cuman kalau aku mau secara subjektif aku akan bilang Benfica dan juga Inter Milan. Cuman kalau mau objektif mungkin Salzburg atau Real Sociedad bisa mengganggu di posisi 2 ataupun 3 gitu. Karena grup ini unpredictable menurutku karena pemain-pemain yang ada di timnya juga bukan pemain top. Dibilang mediocre enggak, cuman yang menengah lah kayak gitu. Jadi agak sulit untuk memprediksi tim yang ada di grup D ini kayak gitu. Nah selanjutnya itu di grup E. Di grup E itu ada Feyenoord, ATM, Lazio dan Celtic. Nah Feyenoord ini Feyenoord, aku jarang sih nonton Feyenoord. Kalau Liga Belanda aku sering nonton Ajax ataupun PSV sesekali kayak gitu. Jadi Feyenoord ya berdasarkan musim lalu mereka berarti peringkat 2 ya, Ajax peringkat 3 ya. Ya kalau mau boleh jujur gitu ya, menurutku yang lolos ke babak selanjutnya seharusnya sih ATM dan Lazio seharusnya gitu loh, karena berdasarkan skuad yang ada, berdasarkan berdasarkan di atas kertas seharusnya itu ATM dan juga Lazio, tapi tanpa mengecilkan Feyenoord dan juga Celtic ya, itu bisa-bisa aja mereka menjadi batu sandungan. Cuman kalau kita bicara di atas kertas
ATM sama Lazio itu yang masih di atas Feyenoord dan juga Celtic secara tim lah kayak gitu, bukan secara permainan kayak gitu. Nah, ini yang menurutku cukup seru juga adalah di grup F. Bukan grup neraka, cuman mereka memiliki label tim besar, cuman secara permainan mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu tim besar gitu. Ada di grup F itu ada PSG, Dortmund, AC Milan dan juga Newcastle kayak gitu. Nah, PSG itu ditinggal banyak pemain, cukup banyak pemain bintangnya. Neymar, Messi, Ramos mungkin juga sudah pergi gitu. Jadi yang di depan itu adalah pemain Asensio, Lee Kang-in, terus Kolomuani, terus siapa lagi? Yang nggak ada yang tidak PSG yang kita kenal, yang selalu mengandalkan pemain-pemain yang berlabel bintang dan mahal gitu. Jadi, nah sedangkan Dortmund musim lalu mereka seharusnya juara Liga Jerman, cuman mereka dikalahkan sama Mainz kemudian mereka nggak jadi juara. Dortmund juga tidak punya pemain bintang. Siapa emang pemain bintang mereka? Mereka murni mengandalkan kolektivitas, cuman kualitas pemainnya ya segitu-segitu aja gitu. Nah sedangkan AC Milan ini menurutku salah satu tim yang bijak dalam melakukan transfer. Mereka mendatangkan Pulisic, mereka mendatangkan Loftus-Cheek, mereka mendatangkan banyak deh pemain yang mereka datang, yang mana mereka mendatangkan itu mereka menjual Tonali 70 juta, kemudian mereka beli Pulisic, beli pemain yang murah dan cocok untuk permainan mereka gitu. Jadi cuman kembali lagi ya, tim Italia kembali banyak bermain otot daripada otaknya kayak gitu. Kemudian yang terakhir di grup F itu ada Newcastle. Nah Newcastle sejauh ini di Liga Inggris ya hampir sama permainan AC Milan dan juga Newcastle. Banyak long ball, banyak long ball, banyak main otot, banyak main to man gitu. Cuman kalau boleh aku memberikan prediksi ya, menurutku menurutku ya yang akan lolos itu kemungkinan besar itu adalah AC Milan atau Newcastle gitu, karena aku nggak melihat PSG mungkin ada faktor Mbappe-nya, mungkin PSG bisa akan lolos gitu. Cuman kalau aku melihat, aku lebih menitik beratkan kepada AC Milan dan juga Newcastle. Ya lebih kepada pengalaman tim sih gitu, karena PSG kebanyakan pemainnya itu kan pemain muda, kayak Lee Kang-in lah, kayak Kolomuani lah, kayak Mbappe ya sudah terbukti kayak itu. Kemudian di tengah itu cuma ada Verratti jadi pindah nggak sih ke Liga Arab, nggak tahu deh. Kemudian ya banyak pemain yang tidak kita kenal kayak itu. Jadi menurutku mereka nge-rebuild up skuadnya untuk mengarungi musim gitu. Jadi agak sulit sih menurutku PSG untuk lolos. Bisa aja mereka lolos, mungkin tidak peringkat 1. Kalau peringkat 1 sih aku lebih menitik beratkan kepada AC Milan sih kalau aku pribadi ya gitu. Nah grup G, ini grup lawak, ini grup G dan grup H. Grup G itu ada City, Leipzig, ini gimana sih bahasa Crvena Zvezda, susah betul, dan kemudian Young Boys. Nah ya udah, kalau ini nggak perlu kita bahas. City ya udah pasti lolos, merem. Ibaratnya City pakai lapis kedua, lapis ketiganya aja udah mereka jadi juara grup gitu loh, ngerti nggak mesti menurunkan tim lapis pertamanya kalau menurutku ya itu. Kemudian yang mendampingi ya udah pasti Leipzig gitu. Young Boys kayak Crvena ini kan tim yang kayak Young Boys lah. Young Boys ini kan selalu masuk Liga Champions, cuman mereka nggak pernah lolos dari fase grup, selalu kalah di fase grup kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya menurutku agak tidak berimbang di grup ini gitu. Kemudian di grup H itu ada Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk dan juga Antwerp. Ya ini menurutku kalau Xavi nggak bisa lolos grup aja, ini dipecat aja, ataupun mereka nggak bisa juara grup, ini Xavi harus dipertimbangkan dipecat, karena 2 musim terakhir Xavi itu gagal membawa Barcelona lolos dari fase penyisian Liga Champions. Kemudian mereka masuk ke Europa League. Di Europa League juga mereka dihantam, musim lalu mereka dibantai itu sama MU juga gitu, ngerti nggak? Jadi ya kalau menurutku Barcelona nggak bisa bawa Xavi nggak bisa bawa Barcelona at least masuk 16 besar ya, udah pecat aja nih pelatih kayak gitu ya. Udah banyak beli pemain, banyak mendatangkan pemain gratis gitu yang nggak
ya menurutku secara apa namanya, secara kedalaman skuad Barcelona itu jauh lebih dalam daripada Real Madrid. Cuman Real Madrid pengalamannya lebih gila gitu. Barcelona mereka lagi ngebangun ulang tim mereka yang ya ibaratnya era Messi dan kawan-kawan itu sudah selesai, yaitu era La Masia sudah nggak ada lagi di Barcelona. Mungkin ya cuman Sergio Roberto sisa yang juara Barcelona terakhir. Jadi menurutku kalau sekali lagi kalau Xavi nggak bisa bawa Barcelona lolos grup, ya udah pecat aja gitu. Banyak pelatih kayak Azerbi bagus kok, atau si Nagelsmann bisa kok masuk ke Barcelona gitu ya. Tergantung presiden klub mau atau nggak memecat Xavi gitu, karena dia memiliki embel-embel seorang legend kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.